Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Indra Agustian. Saya adalah seorang guru di SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK PPG Kota Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa PPG 2210971. Ucapan terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan guru pamong di LPTK UPG Kota Banda Aceh yang sampai saat ini terus membimbing dan membina kami, dan tidak lupa ucapan terima kasih khususnya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang berada di lingkungan SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung yang terus mensupport sehingga program PPG ini dapat berjalan dengan baik. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi pokok Teorema Pitagoras dengan sub materi pokok menerapkan Teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Berikut ini video praktek pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita di hari ini bisa terlaksana dengan baik. Silahkan Lutfi untuk memimpin kelasnya untuk berdoa bersama-sama. Semangat. Siap berdoa. Jika pembicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak absen satu persatu, silahkan kalian cek kerapihan diri kalian dulu ya. Lihat samping kiri dan samping kanan ya, barangkali ada sampah atau secewil kertas, maka silahkan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu. Tidak ada ya? Bagus. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan absen dulu kehadiran di kelas ini. Al Gifran, oke. Andini, Arleta, ya bagus ya. Dari 23 peserta semuanya hadir dan alhamdulillah kelas ini tidak ada yang tidak masuk ya. Baik, tepuk tangan ya buat semuanya. Hari ini semuanya bagus hadir. Baik, untuk yang berikutnya kita bersama-sama ya menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Bapak persilakan semuanya. Ya, lagu ini dimaksudkan agar kita lebih termotivasi dan mencintai bangsa dan negara kita ya. Kita nanti silakan dipersilakan untuk duduk kembali ya. Baik, di pembelajaran kali ini sebelum Bapak
mau melanjutkan ke pelajaran di hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya ya, terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaan pertama ya, berapakah hasil dari 4 pangkat 2? Ada yang bisa jawab? Oke, Lutfi berapa? 16, bagus. Yang kedua, berapa hasil dari akar 25? Lutfi lagi, berapa? 5, oke. Yang lain ya, nih, berapakah hasil dari ya akar 3 pangkat 2 ditambah, coba bagi Indah. 5, dari mana Indah? 9 ditambah 16. Jadi berapa 9 tambah 16? 25. Akar 25 berapa? 5. Oke. Yang terakhir, siapa nih yang masih ingat kira-kira bagaimana bunyi atau definisi dari konsep teorema Pythagoras yang pernah kalian pelajari? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Sisi miring kuadrat sama dengan apa? Jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya ya. Yang berikutnya nih, perhatikan. Di dalam teorema Pythagoras, Bapak ingatkan kembali ya, ada yang namanya sisi tegak, itu namanya sisi siku-siku, dan sisi alas, ini juga bagian dari sisi siku-siku. Nah, kita lihat, ada yang C itu namanya hipotenusa atau sisi miring, ya, pada segitiga siku-siku, selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Ya, sisi miring itu selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Atau sisi miring kuadrat sama dengan apa? Jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sudah ingat ya sekarang ya? Oke. Atau kalau mau dirumuskan seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ada soal, contoh ya. Pertanyaannya, berapakah hipotenusa? Hipotenusa itu tadi apa? Sisi miring ya. Misalkan sisi tegaknya 16, sisi alasnya 12. Maka kalau menggunakan konsep apa nih? Teorema Pythagoras, mencari AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat ya. Jadi 12 kuadrat tambah 16 kuadrat 114 ditambah 256. Jadi nanti AC kuadratnya itu diakarkan ya kalau mau mencari AC ya. Angka 2-nya hilang jadi akar. Hasilnya di berapa nih? 20. Paham ya? Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang adalah bagaimana menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari ya. Tujuan pembelajaran kali ini setelah kita mengikuti pembelajaran melalui diskusi kelompok dengan model problem based learning, diharapkan nanti kalian dapat yang pertama menggunakan definisi teorema Pythagoras untuk mengidentifikasi permasalahan kontekstual dengan teliti, benar, dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait dengan teorema Pythagoras dengan teliti, benar, dan penuh tanggung jawab. Ya, jadi ada aturan selama pembelajaran. Yang pertama sikap, ya nanti akan Bapak nilai. Yang kedua terkait dengan selesaian dan pemahaman materi, ya kognitifnya, pengetahuannya. Yang ketiga tentang keterampilan, ya keterampilan berpikir ya terkait bagaimana nanti cara presentasi, mengumumkan pendapat, ya, menjawab dan menguasai materi. Yang terakhir adalah kemampuan berpikir kritis, ya analisis, mengolah informasi, membangun argumen, dan mengevaluasi. Nah, model pembelajaran ya, kita menggunakan model pembelajaran berbasis problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Poin-poinnya nanti ada orientasi pada masalah yang disajikan. Yang kedua mengorganisasikan ya, mencari data ya, bahan alat. Yang ketiga membimbing penyelidikan ya, mencari inferensi. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya.
bagaimana nanti cara presentasi, memberikan apresiasi, dan membuat kesimpulan. Nah, sekarang yang pertama. Ini ada gambar apa di sini? Flying fox ya. Ada yang pernah nyobain? Siapa yang pernah nyoba? Gimana rasanya? Takut nggak? Ngalah ya. Ya kalau udah di atas. Nah, bagaimana cara kita memperhitung? Tentunya melalui analisis permasalahan sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Ya. Nah, ini beberapa contoh gambar yang bisa kalian perhatikan. Ya, teorema Pitagoras dalam masalah kodekstral. Itu yang paling atas gambar apa? Orang lagi mengukur tanah ya, siku-sikunya. Itu yang kedua gambar tenda. Yang ini orang lagi menyelam ya, mengukur kedalaman. Terus yang terakhir apa? Menara apa itu? Menara Pisa ya. Menara Eiffel. Ini di Roma, Italia ya. Nah, sekarang Bapak akan tayangkan secara videonya ya, tentang aplikasi teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke rumah, aku melihat ayah masih memakai baju rapi. Sepertinya ayah baru pulang kerja, tapi kenapa ayah seperti kebingungan? Akhirnya, aku menghampiri ayah untuk menanyakan. Ternyata ayah akan memindahkan mesin cuci ibu yang bermasalah ke atas bak mobil untuk dibawa ke tempat servis. Tetapi ayah kesusahan untuk memindahkannya. Ayah bilang ayah membutuhkan suatu bidang miring sebagai media untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Ayah bilang dia membutuhkan papan. Tapi ayah tidak tahu berapa panjang papan yang dibutuhkan supaya dapat digunakan untuk memindahkan mesin cuci itu ke bak mobil. Aku kemudian mengamati jarak antara tanah dengan bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Aku menyadari bahwa ternyata jarak tersebut membentuk segitiga siku-siku. Aku teringat tentang teorema Pitagoras yang aku pelajari tadi di sekolah. Aku akan membantu ayah untuk menentukan berapa panjang papan yang ayah butuhkan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ayah sangat senang dan berterima kasih karena aku telah membantu ayah. Ayah bilang aku belajar dengan baik di sekolah. Aku juga senang dan bersyukur bahwa aku bisa menerapkan teorema Pitagoras untuk memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Ternyata teorema Pitagoras bisa sangat bermanfaat. Oke, nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau anak-anak di sekolah ini semuanya punya berpikir kayak gitu, pada pintar nggak kira-kira? Pintar ya. Jadi manfaatnya untuk apa sih? Kalau sekarang mungkin kita belum kerasa, tapi nanti kalau kalian udah menjadi seorang teknik sipil atau arsitek ya, pingin bikin jalan layang itu bisa ngelayang, Pitagoras itu pasti kepake ya, karena harus ada bidang miring yang diukur ya, ingin bikin jembatan dan lain sebagainya, pasti Pitagoras itu terpakai ya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke materi ya, di sini ada sedikit pesan ya dari Nabi SAW bersabda, salat itu adalah tiang agama dan barang siapa yang mendirikannya maka sungguh ia telah menegakkan agama ya dalam kurung Islam, dan barang siapa meninggalkannya maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu ya. Bahkan dalam gambar pun sholat itu Pitagoras nggak, konsep nggak ya, siku-siku ya. Nah seperti itu, bahwa ternyata Pitagoras pun bisa diterapkan ya di dalam agama pun bisa ya. Baik, kita akan masuk ke kuisis ya. Silahkan dibuka dulu HP-nya. Bapak akan membagikan soal pretest ya. Silahkan masuk ke quizzes.com ya. Bawa HP? Oke, yang bawa HP, sok silahkan. Yang bawa HP sudah masuk? 602784 ya. Silahkan buka di alamat quizzes.com. Oke, ada 5 soal di situ, silahkan diisi.
Siti Rohimah. Peringkat 5 teratas Devan, Keisha, Nafisa, Indah, dan Melisa. Tepuk tangan ya untuk pretest ini ya. Ya, oke. Baik, di fase yang pertama ini kita masuk ke orientasi pada masalah ya. Perhatikan gambar yang ada dalam PPT yang Bapak tayangkan. Di situ ada ekstrakurikuler kita apa di sini? Hizbul Waton ya, sedang akan mengadakan kegiatan perkemahan Jumat, Sabtu, Ahad atau Jusahat untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan lomba antar sekolah SMP Muhammadiyah di Kota Bandung. Misalkan kita nama kabilahnya adalah Iding Sutardi ya, di kita itu namanya Iding Sutardi ya. Kalian harus hafal ya, kabilah kita namanya Iding Sutardi. Mendapat instruksi dari pembina Hizbul Waton yaitu Ramanda Agus Dinar untuk menghitung panjang dari besi atau tiang penyangga dari tangga tersebut karena akan dipesan untuk persiapan lomba tersebut dalam materi yang akan kita pelajari ya. Nah, di fase ini Bapak ingin kalian membentuk kelompok ya secara heterogen 4 sampai 5 orang. Silahkan Bapak kasih waktu 2 menit untuk membentuk kelompoknya ya. Ya. Gifran, mana Gifran? Belakang ini. Nih. Oke, masing-masing kelompok silakan perwakilan ambil 1 laptop di fungsinya untuk membantu GeoGebra. Ambil satu laptopnya, nyalain aja. Oke, silakan kalian organisasikan ya, cari sebanyak mungkin dari sumber yang kalian bisa dapatkan. Boleh kalian cari lewat laptop atau HP, terus dengan bantuan GeoGebra juga boleh ya. Silahkan nanti kalian analisa ya, langkah-langkah apa saja yang nanti kalian harus persiapkan, terus dicatat poin-poin penting ya. Dan Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit ya, kurang lebih 20 menit. Silahkan kalian kerjakan dan diskusikan.
Kelompok berapa ini? Dua. Tadi ketua kelompoknya siapa? Anda sih ya, kalau sudah ya. So. Jelaskan jawaban. Iya, boleh sama Indah, boleh. Ya. Ada kesulitan nggak? Bantuin atau bisa nyari jawaban yang lain biar cepat ya? Oh, bantuin. Ya. Kita mulai. Siapa yang mau siap presentasi? Mau Lutfi dulu, mau kelompok 2 dulu? Kelompok Lutfi dulu, oke. Lutfi kelompok 3 ya. Silakan Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kelompok 3 akan mempresentasikan permasalahan dari seorang petugas penjaga laut berdiri di atas menara. Ia telah mengamati dan menyoroti dengan sinar lampu dua perahu tersebut yang bergerak ke arah tepi laut dengan selisih jarak yang berbeda. Petugas penjaga laut tersebut memperkirakan jarak sinar lampu dari atas menara ke arah perahu pertama adalah 100 meter dan jarak sinar lampu dari atas menara ke arah perahu kedua adalah 170 meter. Dari pengamatan tersebut, penjaga menara di tepi pantai ingin mengetahui berapa kira-kira jarak kedua perahu tersebut. Agar penjaga menara tersebut dapat menginformasikan kepada petugas lainnya untuk mempersiapkan kedatangan kedua perahu tersebut, maka cara permasalahannya yaitu dengan langkah yang dipersiapkan, yaitu diketahui P sama perahu 1 sama dengan 100 meter dan perahu 2 sama dengan 170 meter. Ditanyakan adalah jarak kedua perahu tersebut, yaitu dalam menggambar Desain, ya. menggambar itu saya menggambar segitiga siku-siku itu dengan O 80 meter dengan tingginya 80, perahu 1 dengan 100 meter dan perahu kedua sama dengan 170 meter. Maka cara penyelesaiannya Mau pakai ini ditulis 80 meter. Ya, jadi ada dua perahu ya di sini. Ada perahu 1 dan perahu 2. Di sini seorang pengamatnya ingin mencari jarak ya antara perahu 1 dengan perahu 2. Jarak itu kita akan menyimpulkan dulu perahu 1 yaitu dengan perahu 1 dengan jarak 100 meter 100 meter kuadrat kurangi 80 kuadrat dari tinggi panjang, maka 100 kuadrat akan kami kalikan, yaitu 100 kali 100 sama dengan 10.000
dikurangi 80 kuadrat, kita kalikan dengan 80 dengan 80 sama dengan 6.400. Ya. Maka kita selisihkan jawabannya yaitu 3.600. Ya, oke. Maka hasilnya telah 3.600, maka kami akan mengakarkannya kembali dengan cara lalu 1 akar 3.600. Dari akar 3.600 hasilnya yaitu 60 meter. Oke. Maka jawaban dari perahu 1 yaitu Jaraknya ya, jaraknya 60 meter. Kita mencari. kedua. Hmm. Perahu kedua dengan jarak 170 meter kuadrat Oke. dikurangi 80 meter kuadrat. Oke. Maka 170 kuadrat kita kalikan 170 kali 170, maka hasilnya 28.900. Oke, 28.900. Oke. Dan 80 dikali 80 sama dengan 6.400. 6.400. Maka hasil dari perahu kedua tersebut yang kedua tersebut sama dengan 22.500 meter. Oke. Maka kita akarkan kembali yaitu dengan cara mengakarnya kembali 22.500 kita akarkan yaitu dengan akarnya dengan jawaban 150 meter. Oke. Maka jadi jarak perahu 1 dan perahu maka kita akan kurangi dari perahu 1 dan perahu kedua yaitu dengan caranya perahu kedua yaitu 150 dan perahu ke-1 sama dengan 60. Itu 150 dikurangi 60 sama dengan 90 meter. Oke, 90 meter. Oke. Karena menurut pendapatmu berapa jarak perahu pertama terdekat dengan kaki menara tersebut? Itu jawabannya 60 meter. Karena kita telah mengetahui bahwa jika kita hitung perahu pertama ke menara sama dengan 60 meter. Di kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu kita telah mengetahui bahwa menggunakan aplikasi GeoGebra akan mengetahui dari permasalahan tersebut. Dalam perahu ke-1 jika jarak 100 maka kita simpulkan menjadi 60. Dan jika perahu kedua jika jaraknya 170 kalau kita simpulkan dengan akar maka jawabannya 150. Maka kita telah menemukan bahwa dari hasil GeoGebra tersebut dan kami telah menguranginya dari 150 dikurangi 60 sama dengan 90 meter. Maka kita telah menginformasikan bahwa kedua perahu tersebut adalah 90 meter dari jarak tersebut. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kesalahan atau perkataan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih applause dulu ya untuk kelompok Lutfiana ya, kelompok 2 ya barusan ya. Kelompok 3, maaf. Oke. Baik, yang sudah dikumpulkan. Dari sini ada tanggapan nggak, teman-teman? Lutfi sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jelas ya? Jelas. Berarti yang ditanyakan perahu 1 ke perahu 2 itu jaraknya berapa? 90. Jarak terdekat dari menara berarti berapa tadi perahunya? 60 meter. Yang pakai teorema apa nih? Pythagoras. Oke. Baik ya, banyak ya manfaatnya ya. Oke, kesimpulannya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Baik, yang berikutnya kasih tepuk tangan lagi sekali lagi. Berikutnya kelompok Indah ya sama Gabriel, silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Ya, silahkan. Ayo. Ya, berdua. Apa-apa, silahkan. Dulu. Silahkan.
Cek keras ya. Temenin untuk nih megangin. Nah, hadapnya ke sana ya. Sok. Sok salam dulu. Jelaskan tentang permasalahan seorang pengarang Pitagoras. Satu, pada papan informasi di dekat sungai tersebut, Ajis membaca bahwa lebar sungai adalah 5 meter. Informasi terkait dengan jarak dua pohon di seberang sungai juga dicantumkan. Jarak dua pohon tersebut adalah 12 meter. Ajis berdiri tepat di seberang atau berseberangan dengan pohon pertama. Ajis ingin mengetahui jarak dirinya dengan pohon kedua. Ajis memperkirakan bahwa jarak dirinya dengan pohon kedua tersebut adalah 15 meter. Bagaimana terkait dengan jarak Oke, mau langsung boleh, silakan. Dulu ya, gambarnya. Jadi jawabannya kurang lebih Ya, sok dibacakan. Sepanjang A kuadrat. menjadi 13 meter. Nah, itu mencari apa? Panjang jarak apa? Orang ke pohon kedua ya? Ah, ya, baik. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Nah, oke, bisa menghitung panjang siku dengan konsep teorema Pitagoras. Ada tanggapan nggak dari kelompok Gabriel? Nggak ada. Ada? Ada tanggapan? Ada. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau presentasi? Ada? Atau sudah cukup? Cukup ya, baik ya. Kita cukupkan saja. Mudah-mudahan dua kelompok tadi bisa mewakili untuk jawaban-jawaban yang lainnya. Tapi sebelum Bapak dikumpulkan dulu tugasnya, silahkan. Ya, tugasnya dikumpulkan dulu. Oke. Baik, sebelum Bapak mengakhiri, kira-kira di sini ada proses nggak yang kira-kira kalian belum pahami? Atau sudah cukup jelas? Ya, silahkan, oke. Oh, itu ada di gambarnya 80 ya. Ya. Itu ada di gambarnya 80. Baik. Sedikit kesulitan mungkin ya yang belum terbiasa bagaimana cara menghitung akar mungkin ya. Terus bagaimana cara mengalihkan dan proses-proses sederhana nanti kalian silahkan dipelajari lagi ya di luar pembelajaran. Baik, untuk analisis di hari ini Bapak mau mengevaluasi secara keseluruhan sudah bagus ya, tidak ada kendala yang begitu berarti. Bapak anggap untuk materi yang hari ini Bapak anggap paham semua ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ada post test dulu ya untuk kalian kerjakan sekali lagi ya. Soalnya masih sama ya. Handphone boleh di handphone, boleh di laptop ya, silakan. Kodenya so. Boleh pakai laptop, boleh, silakan. Nah, sok bersama-sama ya. Oke, mulai. Baik, untuk juara peringkat satunya ya. Jadi, nah ini peringkat 1 Gifan, peringkat 2 Devan, dan peringkat 3 Indah. Tepuk tangan dulu untuk yang mendapatkan peringkat 3 besar ya. Oke, untuk kesimpulan
barangkali di sini ada yang mau menyimpulkan. Siapa yang tadi masih ingat tentang atau bagaimana bunyi definisi dari teorema Pitagoras? Siapa yang masih ingat? Coba bunga. Ya. Ya, yang belum tampil ya, silakan. Sisi miring kuadrat sama dengan kuadrat kedua. Oke, betul ya, sisi miring. Tepuk tangan buat Ina ya, definisinya. Oke, untuk refleksinya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang nggak? Oke. Kira-kira ada yang kurang nggak pembelajaran kali ini? Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Oke, untuk tugas berikutnya, untuk tugas di rumah itu ada uji kompetensi. Nanti silahkan kalian kerjakan ya di buku Kemendikbud halaman 46 ya. Untuk minggu depan kita coba bahas hasil tugas yang Bapak berikan kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini ya, Bapak anggap hari ini materinya sudah cukup dan Bapak rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Sebelum Bapak menutup, Bapak ingin kalian kembali dulu ke bangkunya semula ya. Duduk lagi ke bangkunya semula. Oke. Baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pembelajaran hari ini bisa kita ambil manfaatnya di kemudian hari ya. Bapak berdoa mudah-mudahan yang ada di kelas ini semuanya diberikan kesehatan dan kecerdasan ya. Sebelum Bapak mengakhiri, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan untuk KM ya, menutup doa dipimpin oleh KM. Silakan berdoa mulai. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.